Ketika banyak negara termasuk Amerika Serikat sedang mencoba mengatasi ancaman resesi, China tampaknya baik-baik saja. Saat ini ekonomi dunia sedang mengalami masalah, dan masalah ini akan memiliki dampak yang bertahan lama di dunia. China memiliki rencana masa depan, dan rencana ini akan membawa banyak kemudahan ke banyak negara. Sementara, Barat sedang berjuang menghadapi krisis yang semakin akut. Dan semakin banyaknya negara berkembang yang merapat ke China, ini telah menjadi sorotan dunia. Lantas, apakah ini menandakan era baru dunia telah dimulai? Dan di episode kali ini, kita akan coba membahas krisis ekonomi yang sedang dihadapi dunia, dan bagaimana segala sesuatunya berbelok arah menuju China. Banyak negara hampir mengalami resesi, bahkan banyak orang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Negara maju seperti Amerika Serikat saja mengalami keruntuhan bank. Kita juga bisa membayangkan apa yang terjadi di negara berkembang. Banyak orang yang menunggu keajaiban. Barang-barang kebutuhan begitu mahal untuk dibeli. Negara-negara seperti Lebanon, Inggris, dan Selandia Baru, perekonomian di negara-negara ini hampir berakhir. Masalah dimulai di negara-negara maju. Selanjutnya, negara-negara berkembang juga menghadapi inflasi. Seperti Argentina, orang-orang di negara ini telah merasa sangat lelah. Mereka seperti frustasi dan kecewa oleh sistem. Dan kedepannya akan menjadi jauh lebih ekstrim lagi daripada yang kita pikirkan. Orang-orang yang tinggal di Lebanon banyak yang frustasi, bahkan sampai menghilangkan nyawa mereka sendiri. Ini karena mereka tidak menemukan solusi untuk keluar dari situasi ini. Negara-negara seperti Inggris dan Amerika saat ini sedang menetapkan anggaran untuk biaya hidup demi meringankan ekonominya yang sekarat. Negara pertama yang menghadapi situasi seperti ini adalah Sri Lanka, kemudian Pakistan, dan tampaknya sekarang seluruh dunia juga berada di bawah ancaman. Lantas siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas situasi ini? Begitu banyaknya masalah yang terkumpul sehingga menjadi raksasa. Krisis ekonomi yang besar ini telah menempatkan banyak orang di bawah pengaruhnya. Krisis biaya hidup membawa banyak negara ke pembatalan kebijakan. Selanjutnya, pengetatan situasi keuangan menjadi perhatian yang besar. Selain itu, dunia baru saja keluar dari pandemi COVID, dan karenanya banyak negara harus menghabiskan banyak uang untuk mengatasi situasi tersebut, dan ini menyebabkan bertambahnya masalah keuangan. Setelah itu, muncul konflik Rusia dan Ukraina. Konflik ini bertanggung jawab untuk membuat banyak ekonomi mengalami kesulitan. Barat sebelumnya banyak mengimpor barang dari Rusia. Minyak dan gas berada di dalam urutan teratas. Tetapi sekarang mereka harus mendapatkannya dengan harga yang sangat mahal. Ini juga mempengaruhi banyak negara. Dan yang terpenting lagi bahwa Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara paling maju juga harus menghadapi situasi krisis ini. Banyak negara menghadapi kesulitan, bahkan situasinya lebih buruk dan sulit untuk dikendalikan. Bahkan di beberapa negara, pemilihan diadakan untuk merencanakan langkah ke depan. Di Amerika Serikat, situasinya cukup mengecewakan karena Amerika Serikat dikelilingi oleh banyak masalah. Amerika Serikat saat ini sedang berjuang melawan inflasi, kemudian juga harus menghadapi dedolarisasi. Selain itu, Amerika Serikat juga harus membantu Ukraina, dan pada saat yang sama, Amerika Serikat menggunakan kekuatannya untuk memberikan sanksi kepada negara lain, sehingga sulit bagi Amerika Serikat untuk keluar dari situasi ini. Lantas, inflasi ini akan membawa kita kemana? Menarik untuk melihat bahwa sementara banyak negara sedang berjuang dengan krisis ekonomi, tapi beberapa negara terlihat baik-baik saja. Negara ini sangat aman dan salah satunya adalah China. China telah merasakan sedikit perubahan dalam ekonomi, tetapi tidak seperti negara lain. Ekonomi China tidak beresiko. Mengapa demikian? Mengapa China tidak berjuang sementara negara lain sedang bergelut dengan krisis? Ini semua karena sistem perencanaan China yang hebat. Sebelumnya, media-media barat banyak mengatakan akan membutuhkan banyak waktu bagi China untuk memperkuat ekonominya. Tetapi hari ini kita melihat gambaran yang sangat berbeda.
Ini semua terjadi bukan karena kebetulan, akan tetapi ini terjadi karena China sangat siap untuk segala sesuatunya. Ekonomi diatur secara bersama, semua diinvestasikan ke dalam hal-hal yang tidak dapat dipengaruhi oleh inflasi. Dan China menjadikan yuan sebagai mata uang yang kuat. Inilah yang menyebabkan China tidak banyak terpengaruh oleh situasi krisis ekonomi saat ini. Tatanan dunia saat ini tengah berubah, dan situasi ekonomi saat ini berperan sangat besar dalam mengubah tatanan dunia. Amerika Serikat adalah leader, tetapi dalam situasi krisis ini, Amerika Serikat juga menjadi bagian darinya. Dan dalam beberapa hal, Amerika Serikat juga bertanggung jawab atas terjadinya situasi ini. Sehingga sebagai pemimpin, tentu Amerika Serikat tidak akan dipercaya lagi. Posisi dolar juga sangat jelas bagi semua orang, dan tidak mungkin orang mempercayai Amerika Serikat dan dolarnya lagi. Inflasi dolar juga telah menyebabkan banyak krisis untuk beberapa negara, dan Amerika Serikat telah kehilangan statusnya di dunia. Saat ini, Amerika Serikat tidak dapat membantu negara manapun, tetapi China adalah solusinya untuk membantu mengatasi situasi saat ini. Jadi jika saat ini, ketika tidak ada negara lain yang dapat membantu negara-negara yang sedang berjuang, China bisa dijadikan pemimpin. Amerika Serikat yang selalu diklaim sebagai yang terbaik, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa membantu negara lain. China perlu untuk mengubah tatanan dunia, dan baru-baru ini kita telah menyaksikan China melakukan beberapa pertemuan dengan negara lain. China telah membuat banyak negara percaya tentang betapa manfaatnya mengelola persahabatan dengan negara lain, dan tidak diragukan lagi untuk mengatakan bahwa China adalah negara yang dapat dipercaya, sehingga dalam situasi krisis ekonomi seperti ini, hanya China lah yang dapat diandalkan. China merupakan negara maju dan kuat, dan tempatnya di dunia menjadi sangat penting. Selain itu, China juga memiliki kekuatan untuk membantu negara lain, dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Kita sering melihat ini terjadi berkali-kali di masa lalu, dan dalam situasi hari ini juga sangat mungkin bagi China untuk membantu negara lain. China telah mengubah tatanan dunia, dan krisis ekonomi di mana Amerika Serikat bahkan tidak dapat keluar darinya adalah bukti bahwa kekuatan dan supremasi sudah tidak di tangan Amerika Serikat lagi. Dalam beberapa waktu belakangan ini, banyak negara yang merapat ke China, bahkan negara-negara yang selama ini terkenal beraliansi dengan Barat. Apakah semua ini menandakan bahwa mereka sudah tidak bisa mengandalkan sekutu Baratnya lagi? Krisis ekonomi telah membuktikan bahwa Amerika Serikat dan sekutu Baratnya hanya dapat bersaing dengan China melalui kata-kata saja, dan perubahan besar ini tampaknya sedang terjadi di Asia Tenggara. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.